Jika menjadi pemimpin itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Karena kepemimpinan bukanlah sesuatu yang melekat pada DNA seseorang, bukanlah bakat yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, dan kepemimpinan tidak membutuhkan talenta khusus. Maka mengapa banyak orang yang tidak menjadi pemimpin atau kesulitan untuk membentuk dirinya menjadi seorang pemimpin? Salah satu alasannya yaitu adalah karena banyak orang meyakini mitos-mitos keliru tentang kepemimpinan yang dari keyakinan mereka terhadap mitos-mitos tersebut, mereka akhirnya membatasi diri. Mereka akhirnya membuat diri mereka terperangkap di dalam satu situasi yang membuat mereka sulit untuk menjadi pemimpin. Ada beberapa mitos yang banyak diyakini orang, yang itu sangat mengikat mereka dan membuat mereka tidak bisa mengembangkan kemampuan di dalam memimpin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah mitos usia. Keyakinan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, Anda haruslah orang yang usianya mapan, orang yang senior, orang yang lebih tua. Padahal untuk menjadi pemimpin, tidak harus Anda adalah yang paling tua, yang paling senior, yang paling berumur di dalam organisasi. Ada banyak contoh di dalam organisasi, di dalam tim, di mana yang memimpin bukanlah mereka yang kemudian usianya paling tua. Karena mitos umur, keyakinan bahwa untuk menjadi pemimpin, Anda butuh usia yang lebih tua, itu adalah mitos yang keliru. Itu adalah sepenuhnya yang salah. Lihat bagaimana perusahaan-perusahaan startup saat ini dipelopori, diinisiasi oleh anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini paham bahwa pengalaman mereka bisa jadi masih sangat terbatas untuk mengembangkan sebuah bisnis. Dan karena itu, mereka merekrut orang-orang yang jauh lebih tua di dalam mengelola, mengembangkan bisnis-bisnis yang mereka bangun, agar kemudian dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa sesungguhnya usia bukanlah faktor penghambat seseorang menjadi pemimpin. Jika Anda membaca kisah Genghis Khan, bagaimana seorang pemimpin besar bangsa Mongol mampu untuk menguasai hampir sepertiga dunia. Nah, Genghis Khan ternyata menjadi seorang pemimpin itu di usia yang sangat-sangat muda. Ya. Setelah tragedi yang terjadi pada keluarganya, dia memutuskan diri untuk saya harus berubah, saya harus melakukan sebuah hal yang itu akan membuat saya dihormati, hak-hak saya dihargai, dan tanpa dia sadari, dari dorongan itu, akhirnya dia menjadi seorang pemimpin hebat yang namanya dikenal sepanjang masa. Mitos yang kedua, yang orang yakini dan percayai tentang kepemimpinan, yaitu adalah untuk menjadi seorang pemimpin, maka haruslah memiliki pendidikan tinggi. Kita sebut ini sebagai mitos pendidikan. Keyakinan bahwa kalau menjadi pemimpin haruslah Anda punya pendidikan tinggi. Itu adalah sepenuhnya hal yang keliru. Untuk menjadi pemimpin tidak dibutuhkan pendidikan yang sangat tinggi. Tidak selalu ketika Anda misalnya ingin menjadi seorang pemimpin, Anda harus bergelar doktor, bergelar profesor. Karena pada kenyataannya banyak organisasi, banyak lembaga yang di dalamnya ada banyak orang yang berpendidikan tinggi. Justru
dipimpin oleh mereka yang pendidikannya tidak terlalu tinggi. Dan bahkan di dalam beberapa contoh perusahaan-perusahaan besar, Anda mungkin pernah menyimak bagaimana ternyata pemimpin dari perusahaan itu bukanlah mereka yang berpendidikan tinggi. Karena apa? Karena mereka adalah drop out dari sebuah universitas. Bill Gates di dalam perusahaannya itu memiliki banyak pakar, banyak ahli yang pendidikannya sangat-sangat tidak bisa kita khawatirkan lagi, ataupun kita risaukan lagi, atau mungkin kita ragukan lagi. Tapi yang menarik dari perusahaan yang dibangun oleh Bill Gates, perusahaan ini dipimpin oleh Bill Gates sendiri, yang kita tahu bahwa beliau sendiri ternyata tidak lulus dari kampus. Begitu juga misalnya dengan Steve Jobs, dan ada banyak contoh yang lainnya. Menjadi seorang pemimpin tidak harus Anda berpendidikan tinggi. Karena pendidikan yang tinggi bukanlah syarat untuk Anda menjadi pemimpin. Nah, sekarang kita akan bahas mitos yang ketiga tentang leadership, yaitu adalah mitos pengalaman. Ada keraguan orang ketika dia diminta menjadi pemimpin. Salah satu keraguannya adalah karena tidak punya pengalaman. Sehingga dia merasa bahwa untuk menjadi pemimpin, saya haruslah berpengalaman terlebih dahulu. Nah, mitos pengalaman juga adalah mitos yang keliru yang harus kita buang jauh-jauh. Saat kesempatan Anda memimpin datang, maka ambillah kesempatan itu. Ketika Anda kemudian berpikir bahwa Anda belum punya pengalaman di dalam memimpin, maka justru jadikan kesempatan itu sebagai momen apa? Momen untuk Anda melatih, mengembangkan kepemimpinan. Dan dari kesempatan itulah Anda akhirnya punya pengalaman. Bisa dibayangkan, ketika syarat menjadi seorang pemimpin adalah punya pengalaman. Maka kapan seseorang bisa menjadi pemimpin? Karena setiap pemimpin senantiasa apa? Memulainya dari tidak punya pengalaman. Ya, mau siapapun, pemimpin yang kita kenal, satu hal yang harus Anda yakini, yang sama-sama kita yakini, mereka memulai proses menjadi pemimpin dengan kondisi nol. Yaitu dari kondisi tidak punya pengalaman sama sekali. Nah, kita lanjut ke mitos yang keempat. Mitos keempat adalah mitos keturunan. Satu keyakinan bahwa kalau mau jadi pemimpin, kita harus dilahirkan dari keluarga yang punya terah, punya darah biru. Nah, ini juga adalah mitos yang keliru. Dulu mungkin iya, orang merasa bahwa satu-satunya yang bisa membuat dia menjadi seorang pangeran adalah ketika dia merupakan anak raja. Tapi kondisi saat ini tidak seperti itu. Anda bisa menjadi pemimpin dalam konteks apapun. Pemimpin dalam organisasi, pemimpin di dalam perusahaan, pemimpin di dalam bisnis, pemimpin di dalam sebuah instansi, dan berbagai macam halnya. Dan itu semua tidak mensyaratkan apakah Anda punya darah biru, apakah Anda merupakan keturunan dari orang yang telah memimpin sebelumnya. Mitos kelima tentang leadership yang juga banyak diyakini orang, dan itu adalah sepenuhnya sangat-sangat melemahkan, yaitu adalah ketika kita meyakini bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, Anda harus punya modal besar, Anda harus kaya raya, Anda harus punya banyak cash. Seorang pemimpin lahir dari hati. Seorang pemimpin lahir dari keteguhan jiwa. Seorang pemimpin lahir dari besarnya visi yang dimilikinya. Dan itu semua tidak membutuhkan modal, tidak membutuhkan materi. Banyak kisah orang menjadi pemimpin hebat
Bukan karena dia orang yang paling kaya, bukanlah karena dia orang yang modalnya paling banyak. Tapi justru dia menjadi pemimpin dikarenakan dia memiliki hati yang tulus, dikarenakan dia memiliki visi yang besar, dikarenakan dia memiliki keteguhan terhadap pencapaian cita-cita yang kuat. Dan itulah modal terbesar untuk menjadi pemimpin. Nah, ada 5 mitos yang sudah kita sama bahas. Yang mitos-mitos ini sangat berbahaya kalau kita pegang, kita yakini, dan kita jadikan sebagai acuan dalam hidup. Mitos-mitos ini hanya akan melemahkan kita kalau kita miliki. Apa saja itu? Mitos usia, mitos pendidikan, mitos pengalaman, mitos bakat, ya, dan mitos materi. Mari kita bersihkan pikiran kita dari mitos-mitos ini. Buang jauh-jauh keyakinan negatif tersebut dan ganti dengan hal yang positif. Maka ini yang akan kemudian membuat setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.